Selamat sore, saya atas nama Katarina Bea dari kelas 3 IPA 2. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dosen mata kuliah teori pembangunan. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat inti sari dari paradigma teori-teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi itu menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakatan modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga dan juga keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan ekspansi dan kehidupan ekonomi negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperang sebagai penerima akibat saja. Yang berikut teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan yaitu adanya kelemahan dan ketergantungan, sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Yang berikut teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan ini yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlanjutan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Yang berikut, teori pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki banyak pilihan khusus dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja dan pembangunan secara keseluruhan dan dibentuk melalui 3 dimensi dasar. Yang berikut nomor 2, dengan soal berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 di beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19, kita melihat bahwa perubahan di saat pandemi dan setelah pandemi sudah mulai normal. Contohnya, yang pertama, sebelum pandemi, masyarakat belum terlalu aktif untuk ke pasar. Sekarang, setelah pandemi, masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas di pasar. Yang kedua, harga barang sudah. Sebelum pandemi, masyarakat belum terlalu aktif untuk ke pasar. Sekarang, setelah pandemi, masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas di pasar. Yang berikutnya, harga barang sudah mulai normal setelah pandemi. Yang berikut di bidang politik. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang politik setelah pandemi COVID-19 sudah diadakan kembali pilkada yang tertunda pada sebelum pandemi COVID-19. Contohnya pilkada yang diadakan di Bajawa dan Manggarai. Yang berikut, pembangunan di bidang sosial, yaitu adanya aktivitas sosial sudah mulai normal, akan tetapi kita tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, diadakan kembali pertemuan rutinitas kelompok dalam masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar sudah mulai normal, walaupun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara shift. Misalnya, tatap muka antara guru dan murid, tetapi tidak secara keseluruhan siswa, tetapi melalui shift. Ada yang shift pagi dan juga shift siang.
Yang berikut pembangunan di bidang keagamaan. Kita melihat bahwa tempat ibadah sudah mulai buka dengan normal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Contohnya agama Katolik. Untuk agama Katolik, hari Minggu sudah melakukan ibadah dengan normal dan tetap mengikuti protokol COVID-19. Perkembangan di bidang lingkungan. Kita melihat bahwa di lingkungan sudah kembali aktif dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Misalnya setelah pandemi COVID-19, di lingkungan saling berkunjung dan juga bersalaman. Nomor 3, dengan soal, Desa Wirajaya memiliki jarak sejauh 90 km perjalanan ke kota Ende. Di desa ini, masyarakat tidak memiliki akses fasilitas kesehatan dan air bersih. Sehingga jika ada orang yang sakit, tidak sempat tertolong karena kurang pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Banyak anak-anak terserang sakit perut. Perekonomian masyarakat juga kurang baik. Kebanyakan masyarakat hanya mengadakan kebutuhan hidup dengan berkebun ubi, kayu, dan beberapa jenis sayur, dikarenakan sulitnya. Soal yang berikut, bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development, yaitu di mana masyarakat menjadi aktor pembangunan agar adanya suatu keharmonisan dalam lingkungan dan juga masyarakat harus mandiri dengan adanya dukungan dari pemerintahan. Soal yang berikut, bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas. Menurut saya, negara atau pemerintahan harus mengambil keputusan kepada masyarakat, yaitu negara memberikan bantuan melalui dana desa. Dari dana desa tersebut disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkannya. Misalnya, bantuan pembangunan perumahan, bantuan MCK, bantuan pembangunan bak untuk penampung air, dan memberikan bantuan masyarakat berupa sembako. Jadi sekian saja jawaban yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selamat sore.